Apa makna zakat dalam pandangan Islam? Bukan daripada kata-kata zakat menyembah para itu adalah suci, pensucian harta kita daripada sesuatu yang Ada makna pahala. Zakat itu juga tak terlepas makna pahala. Sampai yang menjaganya ya, termasuk orang yang menjaganya. ini bukan saja zakat, kita juga mengelola infak gitu. Infak dan zakat itu sama-sama merupakan bagian daripada yang kedua yang dirasakan oleh Rasakan negara ini. nanti kalau orang sekarang bilang apa endingnya Terbuka hatinya untuk berzakat. banyak sementara sumbernya sedikit. Ini merupakan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat zakat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat bukan hanya sebagai kewajiban yang harus ditunaikan, tetapi adalah cahaya peradaban yang mampu mengangkat derajat untuk mengubah ataupun menguatkan soliditas sosial dan membangun kesejahteraan umat. Ketika zakat ditunaikan dengan penuh kesadaran, bukan hanya harta yang menjadi bersih, tapi juga hati menjadi lapang dan kehidupan masyarakat insya Allah menjadi lebih berkeadilan. Hari ini, alhamdulillah, kita akan menggali makna zakat lebih dalam, bukan hanya sebagai ibadah, tetapi sebagai kekuatan besar dalam membangun peradaban umat. Telah hadir bersama kita yang mulia Abah Tunku Muhib Tibri, dan beliau juga merupakan anggota MPWC. Terima kasih Abah sudah hadir bersama kami. Sahabat zakat, perkenalkan, nama saya Tengku Syirul Bahari selaku host. Sahabat zakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan coba memperdalam. Kebetulan pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Abah. Baik Abah, ini ada makna yang sangat perlu kita dalami pada hari ini Abah. Tentang bahwa zakat itu bukan sebagai kewajiban saja, tapi dia merupakan sebagai peradaban. Maka perlu kita memperjelas kepada umat. Yang pertama yang ingin kita perjelas apa makna zakat dalam pandangan Islam? Terima kasih Abi Syirul yang telah memberikan waktu untuk membahas beberapa masalah yang berkaitan dengan zakat. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama kami kami sengaja diundang ke sini untuk sedikit membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan zakat. Sebelum kita lebih lanjut untuk membahas bagaimana zakat itu sebenarnya, dari apa diambil, kemudian pendistribusian itu kemana, kita harus mengerti dulu apa makna daripada zakat itu sendiri. Tapi bukan dalam arti terjemahan dari zakat, tetapi makna ma'ifhamu minal-lafzi. Apa yang difahamkan daripada kata-kata zakat itu sendiri. Zakat itu adalah diadopsi dari bahasa Arab yang dia itu ada dua makna. Ada secara terminologi, ada secara etimologi. Ada secara bahasa, yaitu etimologi, ada secara terminologi agama, atau secara istilah syariah. Kalau zakat itu di dalam istilah, di dalam etimologi ataupun secara bahasa, itu dapat diartikan dengan zakat nama. Zakat itu adalah nama. Nama itu terjemahannya adalah bertambah. Jadi wajah tasmiyah. Kenapa dinamakan zakat tersebut dengan zakat? Lafaznya itu dinamakan dengan zakat, yang maknanya atau artinya adalah bertambah. Karena secara bahasa, di saat orang mengeluarkan zakat, memberikan haknya atau hartanya, sebagian hartanya kepada orang lain, itu bukan untuk kurang sebenarnya. Di dalam pantauan agama, tinjauan agama,
Itu di saat kita memberikan hak kita ataupun harta kita kepada orang lain, berarti harta kita bertambah. Apakah itu bertambah keberkahan? Nah, di sana ada makna zakat yang secara bahasa berkah mana? Jadi bertambah berkah, bukan berkurang. Apa itu keberkahan? Jadi, kita sering mengucap kata-kata berkah. Apa itu berkah? Berkah itu ziyadatul khairi. Masya Allah. Ziyadatul khairi, bertambah kebaikan. Jadi di saat orang mendistribusikan bahagian daripada hartanya kepada orang-orang yang berada, orang yang membutuhkan, orang-orang mubarak, pada hakikatnya tinjauan agama itu adalah sudah menambah kebaikan terhadap seluruh. Kemudian ada juga makna zakat yang lain selain daripada selain daripada nama bertambah, ada juga taharah. Taharah. Jadi zakat secara etimologi ada juga maknanya taharah. Taharah itu adalah suci, pensucian harta kita daripada sesuatu yang kotor. Dalam artian di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Bahkan kadang-kadang kita mendapati harta kita itu bukan semuanya sesuai dengan aturan rel syariah. Tapi kadang-kadang ada juga secara tipuan ataupun secara hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama. Maka untuk membersihkan harta kita itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat Rasulnya memberi risalah bahwa disampaikanlah sebahagian daripada harta kita kepada yang mustahil, kepada orang yang berhak, itu membersihkan harta kita. Itu bahagian daripada makna secara etimologi. Adapun secara terminologi agama ataupun istilah syariah, di dalam beberapa kitab Torah kita mengadopsi secara banyak definisi ataupun tarikh daripada zakat itu banyak. Salah satunya adalah zakat ismun liqadarin mukassasin min malin mukassasin yuqadzu min ta'ifatin mukassasin bisyurutin maksusatin. Kira-kira maknanya gini, yang dinamakan dengan zakat itu adalah satu nama bagi satu bahagian yang telah ditentukan, kemudian diambil daripada pihak ataupun golongan-golongan yang sudah terkhusus, kemudian pendistribusiannya kepada golongan-golongan ataupun kelompok-kelompok yang terkhusus juga, itu pada senif yang 8. Ada sesuai dengan yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Disebutkan di dalam surat At-Taubah kalau nggak salah ayat 60 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal ghamidina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil. Itu merupakan senif ataupun bahagian-bahagian kelompok orang yang menerima zakat ataupun mustahik. Bahasa kita sekarang kan mustahik zakat. Pertama itu ada fakir, kemudian ada miskin, kemudian ada amil, orang yang bekerja pada zakat, baik itu yang menghimpun zakat, yang mengkasih ataupun membaginya zakat, ada juga katib, orang yang menulis bahagian zakat. Sampai yang menjaganya gitu. Ya, termasuk orang yang menjaganya. Nah, kemudian ada hasyir lagi, kan ada kail, orang yang menimbang. Kemudian ada lagi sebenarnya itu adalah amil. Kemudian ada mu'allafatu qulubuhum. Itu saya sebutkan sampai dengan terakhirnya. Tapi kadang-kadang kita inilah nanti kita sebut di dalam Quran ulama ya. Kemudian ada juga zakat tersebut diartikan dengan definisi yang lain selain daripada ismun liqadarin maksusatin tadi. Ada juga ismun lima yukhraju min malin au badanin. Di sini ada disebut badanin. Pada tarikh yang pertama ataupun definisi yang pertama itu sekedar disebut malin, harta. Tapi tidak disebut badan. Maka ada definisi yang lain, maka satu definisi tersebut tidak terkait dengan dia, tetapi berada pada definisi yang lain. Ada disebut badan, ya kan? Ala wajihin maksusin, di atas cara-cara yang sudah terkhusus. Kenapa disebut dengan badan? Karena di dalam tarikh yang pertama ataupun definisi yang pertama tidak disebutkan badan, berarti tidak termasuk badan zakat fitrah. Ya, tidak termasuk zakat fitrah. Di saat disebutkan definisi yang kedua, berarti sudah melengkapi.
Karena zakat tersebut bukan cuma zakat mal ataupun zakat harta, tetapi ada juga zakat badan yang barusan kita tunaikan di Iya, benar saat sekali. bulan Ramadan Ya. menjelang satu Syawal, ya kan? Luar biasa Pak. Jawaban yang sangat memuaskan. Tapi ini kan ada yang tertarik nih Pak. Tadi ada makna tahara ini kan. Zakat ini juga tidak terlepas makna tahara. Bukan sekedar membersihkan harta, tapi juga ada ketenangan jiwa. Ya, Kalau dalam bahasa itu ada dimensi tasawufnya, Iya. batinnya. ya. Jadi sejauh mana Pak kaitannya? Ada nggak kaitannya misalnya kesempurnaan zakat dengan kepribadian seseorang gitu, dengan karakter misalnya. Kita kan sekarang ini kan kita umat ini kan lagi krisis nih. Ya. Banyak orang berharta tapi kadang-kadang mungkin dia akan berzakat tapi karakternya nggak bisa berubah-ubah. Gitu. Ada nggak peran zakat ini gitu dalam membentuk karakter kepribadian seseorang ataupun dalam bahasa kita disebut tasawufnya gitu, bagaimana tuh? Ada nilai tasawuf. Iya, nilai tasawuf. Terima kasih Nabi. Itulah perbedaannya di antara definisi ataupun ta'arif secara lughawiyah, secara etimologi dengan terminologi secara istilah. Lebih umum, lebih universal makna etimologi ketimbang dengan makna terminologi ataupun makna istilah. Kenapa zakat disebut juga dengan tahara secara bahasa? Karena di samping untuk menyucikan hartanya daripada sesuatu yang tidak baik, yang ada hak kepemilikan orang lain mungkin di sana, juga ada tinjauan tasawuf di sana. Benar. Apa tinjauannya? Karena tasawuf itu kan tazkiyatun nufus, Masya Allah. membersihkan jiwa. Jadi zakat tersebut punya dimensi untuk membersihkan sifat bakhil, sifat kikir daripada kita. Luar biasa. Sesuai dengan majlis kita hari ini bahwa zakat itu bukan sekedar kewajiban tapi dia adalah sebagai bagian dari peradaban. Kira-kira ini mengapa ini zakat ini disebut sebagai bagian daripada peradaban? Zakat itu merupakan satu ibadah. Benar. Bahkan dia itu merupakan pilar fondasi agama. Sesuai dengan sabda Nabi, dunia Islam itu ala khamsin. Yang ketiganya itu adalah kita zakat, menunaikan zakat. Sesudah kita syahadat la ilaha illallah, qamis salat dan kita zakat. Jadi zakat itu merupakan pilar fondasi agama. Di saat salah satu daripada fondasi ini tidak ada, berarti agama kita timpang. Itulah kira-kira. Karena dia itu merupakan pilar dan rukun daripada agama, maka zakat tersebut merupakan ada nilai ibadah. Tetapi di sana pada zakat itu bukan sekedar nilai ibadah, ibadah mahdah, ibadah secara pribadi. Karena di dalam agama itu ada pembagian ibadah. Ibadah itu ada dua. Kalau Imam Ghazali dalam kitab yang umum itu mengatakan ibadah itu ada ibadah mahdah, ada ibadah yang lain mahdah. Ibadah mahdah yang berkaitannya secara vertikal, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Tapi ada ibadah yang lain mahdah, itu ibadah yang muta'alli istilahnya, melampaui ibadah kita dirasakan oleh orang yang lain. Ada efeknya Ada efeknya kepada orang yang lain. Apa itu? Termasuklah salah satunya itu kewajiban untuk memberi zakat. Jadi bukan sekedar kita yang merasakan nikmatnya, pahalanya, imbalannya esok di hari kiamat, tetapi di dunia sendiri orang sudah merasakan bahagian daripada kebahagiaan itu sudah dirasakan oleh orang yang lain. Itu dengan memberikan apa itu? Memberikan zakat. Makanya Imam Ghazali juga mengatakan bahwa mana di antara dua daripada ibadah ini yang lebih bagus? Benar. Tapi ini ada nilai tersendiri. Kalau kita lihat pengakuan ataupun apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, di antara ibadat yang mahdah dan ibadat yang ghairu mahdah, itu nilai plusnya itu ada pada ibadat ghairu mahdah. Bukan cuma itu ibadat mahdah. Taruhlah salat, zikir, tahajud ataupun duha dan sebagainya, zikir, membaca Quran, itu kan ibadah mahdah yang imbalannya kita sendiri yang merasakan, tetapi orang lain tidak merasakan
apa yang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tidak dirasakan. Masya Allah. Jadi di saat kita dititipkan harta oleh Allah sebagai bentuk syukur daripada kita mempunyai harta, kita berikan sebahagian daripada harta kita itu kepada orang lain. Di sana ada nilai ibadah yang pertama untuk kita. Yang kedua, nikmat tersebut dirasakan oleh orang Dirasakan lain. oleh orang lain. Nanti kalau orang sekarang bilang apa? Endingnya. Endingnya benar sekali. Endingnya Masya Allah. terikatlah, terciptalah rasa ukhuwah, rasa rabitah, rahmah di antara kita dengan sesama. Baik, sahabat zakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat menarik sekali pada hari ini, memang diskusi kita luar biasa. Jadi berarti apa ya, memang zakat ini sudah dipraktekkan semenjak Rasulullah sampai kepada masa Ya, itu sahabat. sudah terjawab, memang sudah terjawab. Cuma ini ada hal yang menarik ini apa? Karena kita di Baitul Mal ini bukan saja zakat, tapi kita juga mengelola infak gitu Pak. Kira-kira bagaimana hubungannya zakat dan infak itu di dalam kehidupan umat? Kan enggak? Gimana sih perbedaannya itu antara zakat dan infak itu dalam kehidupan umat? Seperti yang kita bicarakan tadi kan, kalau zakat itu kan dia sudah ada khusus dari harta yang tertentu, kemudian kita salurkan kepada pihak tertentu dengan kadar yang tertentu. Sementara infak ini gimana? Tadi sudah dibicarakan bahwa zakat ini diambil daripada barang ataupun harta yang sudah tertentu, kemudian disalurkan, didistribusikan kepada pihak-pihak yang sudah tertentu. Apa hubungannya dengan infak? Itu sama-sama infak dan zakat itu sama-sama merupakan bagian daripada agama, bagian daripada ibadah. Cuman bedanya, satu itu merupakan satu kewajiban. Kalau zakat itu merupakan satu kewajiban. Tidak boleh tidak wajib untuk dikeluarkan. Karena itu pilar, karena itu asas, bahkan menjadi rukun daripada rukun Islam. Adapun infak itu lebih umum. Jadi dia diambil dari sesuatu, bukan dari barang-barang yang terkhusus. Kemudian disalurkan pun bukan satu kewajiban. Andai kata kita tidak memberikan infak, tidak ada masalah. Berarti dia ada nilai plus di dalam ibadat kita. Nah, kan? Jadi zakat diambil dari barang yang terkhusus ataupun harta yang terkhusus, disalurkan kepada pihak-pihak yang sudah terkhusus. Tetapi kalau infak itu lebih umum dan bukan sebagai pilar, tetapi sebagai penyempurnaan daripada kewajiban kita. Dia bukan sifatnya bukan umdah, tapi futlah. Ya, itu futlah, bukan umdah, bukan satu hal yang penting dan kewajiban dalam agama, tetapi futlah ada sesuatu kesempurnaan. Kalau memang derajat kita mau naik, kalau memang derajat kita, martabat kita naik, istilahnya apa? Pahala lah, ya kan? Pahala kita naik ataupun bertambah, ya rajin-rajinlah untuk berinfak. Ya, berarti apa ini kita harus kita sampaikan ke masyarakat. Karena ini di lapangan ini, saya kan sudah berzakat gitu, saya nggak perlu berinfak lagi gitu. Saya cukup dengan zakat saja. Berarti ini ada makna beda, Pak ya? Oh, beda. Itu sama dengan orang yang sekarang udah salah, dapat terawih. Iya, Karena terawih itu kesunahan kan. Kayak puasa juga, puasa Ramadan berapa, puasa lagi, puasa 6, 12 bulan Syawal berapa lagi. Karena memang untuk ibadah tatawuf namanya, tatawuf ataupun semata-mata untuk menampakkan keikhlasan kepribadian kita. Di saat tidak zakat infak tersebut merupakan satu hal yang tidak diwajibkan, apakah kita mau untuk melepaskan ataupun menyalurkan, memberikan secara sukarela? Ini padahal nilai plusnya ada juga pada infak. Apa nilai plus? Di sanalah kita lihat bentuk keikhlasan kita. Kenapa orang membayarkan zakat? Karena memang kewajiban di dalam agama. Kenapa salat 5 waktu? Memang kewajiban di dalam agama. Tapi salat-salat yang lain yang memang terbangun daripada keikhlasan, ketulusan kita. Sama halnya dengan infak itu. Infak itu kan memang bukan satu kewajiban, tetapi maukah kita memberikan bahagian daripada yang kita miliki untuk orang lain, supaya orang lain itu bisa menikmati. Itu sebenarnya bahagian daripada keikhlasan dan ketulusan kita. Di sanalah kita melihat nilai karakteristik seorang hamba Allah, orang yang beriman. Mau dia berinfak atau cuma sekedar sedekah? Kalau sedekah kayak kata yang tadi itu kewajiban. Infak itu merupakan tata untuk kesempurnaan. Kira-kira sedikit. Jadi nampaknya lebih kayak tertarik sekali nih, Mak, yang materi kita pada hari ini.
Berkaitan dengan ini apa? Mungkin kan segala sesuatu itu pasti ada kendala gitu ya. Pertama sekali tentang zakat ini. Kira-kira apa tantangan terbesar Pak, di dalam pengelolaan zakat di kekinian dalam saat ini? Sehingga kalau kita melihat kan masih banyak di antara kita yang belum terbuka hatinya untuk berzakat. Gitu. Tantangannya itu kira. Eh, ini ya, tiap-tiap ada aksi itu ada reaksi. Masya Allah. Apapun yang kita lakukan ini memang ada tantangannya. Ada tantangan. Meskipun itu ibadah, tetap ada tantangannya. Ya kita salat malam tadi, ngantuk. Jadi itu juga tentang masalah pembayaran zakat. Itu yang pertama kalau kami secara pribadi menilai bahwa zakat itu tantangannya untuk kekinian. Kenapa kadang-kadang memang tidak tepat? Yang pertama adalah kesadaran masyarakat di dalam memahami apa itu zakat, apa itu zakat rendah. Kemudian minimnya edukasi, mungkin minimnya edukasi kadang-kadang karena sumber yang didapati dari zakat itu bukan satu sumber, satu sisi. Kayak yang kita bilang tadi, kalau di kampung orang belum tentu perniagaan ataupun tijarah tersebut wajib zakat. Yang mereka tahu adalah panen tadi, ataupun apa lagi ya, paling-paling kambing pun mereka kadang-kadang belum tahu apakah itu wajib dizakati ataupun tidak. Binatang ternak itu apakah wajib dizakati ataupun tidak. Jadi kurang pemahaman. Maka sumbernya kadang-kadang dari satu jalur. Jadi kalau dari satu jalur sumbernya itu kemudian kita distribusikan kepada orang yang berhajat, orang yang mustahil itu banyak, sementara sumbernya itu sedikit. Jadi merupakan satu tantangan juga ya menurut kami. Kemudian yang kedua, ada kurangnya kepercayaan dari masyarakat. Kalaupun mereka itu paham harta apa yang memang wajib dizakati, kemudian kemana kita salurkan, mereka pun minim, tidak ada edukasi tadi kan. Kemudian disalurkan pendistribusiannya melalui amil. Apakah amil tersebut dari apa itu, dari yang dibentuk oleh negara itu apa? Bazas namanya. Oh ya, Lembaga amil zakat itu Bazas, Badan Amil Zakat Nasional. Ya. Nah, kalau kita di Aceh kan sudah ada BMA kalau tingkat provinsi. Oh ya, kalau kita dalam konteks Aceh ini sudah ada Baitul Mal Aceh. Ya, disalurkan. Padahal Baitul Mal tersebut kalau di dalam konteks sekarang ya sudah kita berdayakan memang. Itu bahagian daripada lembaga yang mengurusi semetuk bahagian zakat. Karena Baitul Mal tersebut sudah ada memang dari Khalifah yang sudah saya bicarakan. Sampai sekarang masih eksis kontennya untuk Aceh. Cuman mungkin kadang-kadang regulasinya itu perlu diperbaiki sesuai dengan kanun di Aceh. Ataupun kadang-kadang kanun di Aceh itu tidak kadang-kadang memang mempersempit ruang kepada Baitul Mal. Tapi kepercayaan masyarakat sekarang kepada Baitul Mal, khususnya yang saya lihat karena kita orang lapangan, ya. Kalau khusus di Aceh Selatan, kepercayaan masyarakat ke Baitul Mal Aceh Selatan itu sudah mulai tumbuh dan sudah mulai berkembang dengan adanya orang-orang yang memahami tentang masalah yang berkaitan dengan zakat itu sendiri. Jadi rasa kepercayaan masyarakat itu sudah mulai tumbuh kepada lembaga Baitul Mal. Jadi saya kira itu sudah mempersempit ruang terhadap tantangan kita di Aceh Selatan. Cuman mungkin ada harapan di sini ya, ada harapan semoga lembaga Baitul Mal tersebut tetap eksis, tetap tepat sasaran, dan jangan lupa juga kalau hal-hal yang memang perlu yang dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait pun harus dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait. Rasa demikian itu merupakan tantangan. Kemudian mungkin ada yang terakhir apa? Ini sesuai dengan apa sebagai anggota MPU Aceh. Jadi bagaimana apa sampaikan tadi bahwa minimal ada dua kendala dalam zakat itu. Pertama, kurangnya pemahaman. Yang kedua, kurangnya kepercayaan. Jadi ini sejauh mana ini apa? Karena kan kalau kita tahu bahwa di Aceh ini ulama itu sangat berperan sekali. Jadi sejauh ini bagaimana peran ulama gitu?
Ya. dalam masalah itu MPU, Ya. baik di tingkat provinsi dan kabupaten, di dalam untuk meningkatkan zakat ini, menanggapi dua masalah tadi, kurangnya pemahaman dan kurangnya kepercayaan. Kira-kira peran ulama sejauh ini gimana, Pak? Eh, walaupun memang kita ini merupakan anggota MPU Aceh, keputusan daripada Aceh Selatan, itu bukan ulama. Kita bukan ulama. Jadi kita bisa memberikan sedikit saran lah, ya, para ulama di dalam pemberantasan tentang masalah zakat ini apa yang perlu kita berikan sesuai dengan kapasitasnya seorang ulama. Itu merupakan peran yang sangat strategis, sangat penting di dalam memberikan edukasi tentang masalah bagaimana, apa itu zakat, dari mana diambil. Jadi peran ulama adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, memberikan ilmu kepada masyarakat. Apa itu zakat? Barang apa atau harta apa yang wajib untuk dizakati? Kemudian kemana diarahkan dan pendistribusian zakat tersebut? Apa faedah dan manfaat daripada zakat tersebut? Apa imbalannya? Dan jangan lupa, ulama pun harus mengatakan bahwa apa ancaman terhadap orang-orang yang tidak memberi zakat. Yang pertama, media yang diperlukan oleh ulama itu bermacam. Sudah memberikan edukasi yang baik itu melalui majelis-majelis taklim, kemudian melalui ceramah-ceramah lewat mimbar-mimbar dakwah, ya. Ya, mimbar-mimbar dakwah. Ya. Kemudian di saat ulama sudah memberikan edukasi tersebut, insya Allah masyarakat, orang awam bisa mengerti dan bertambah tumbuh rasa kesadarannya untuk bisa mengeluarkan zakat, karena memang itu merupakan satu kewajiban terhadap kita umat. Kemudian yang kedua, menanamkan rasa kesadaran spiritual. Kita berikan, menanamkan kesadaran spiritual kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman apa itu khasiat daripada zakat. Kita kembali kepada tarif yang diberikan. Jadi zakat yang kita keluarkan itu bukan berkurang harta kita, tetapi untuk menambah harta kita. Bahkan membersihkan harta kita daripada sesuatu yang tidak bagus. Harta kita menjadi berkah, walaupun sedikit tetapi untuk apa banyak tapi tidak berkah. Sesuai dengan makna keberkahan itu, ziyadatul khair. Jadi berkah itu adalah lebih kebaikan. Maka orang yang memberi zakat tersebut tidak pernah miskin. Masya Allah. Yang takut miskin, yang miskin dan takut miskin merasa kadang-kadang lambung lagi. Kenapa takut miskin? Bahkan saya sering sampaikan itu Pak Haji Muhammad, ya, orang yang kikir itu cepat meninggal. Tapi jangan sampai ke sana. Masya Allah. Terakhir, kita juga bukan kita ya. Ini kan orang-orang yang mumpuni, orang-orang alim, orang-orang yang ada ilmu agama itu pun jangan sekedar kaum muslimin dan muslimat. Kaum muslimin dan muslimat ini untuk umat, bukan untuk saya. Jadi maksudnya kita harus memberikan suri teladan, memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Kalau kita pun misalnya tidak ada bahagian daripada barang atau harta yang wajib dizakati, kan ada jalan lain. Jangan kita suruh orang ini sedekah pahalanya segini, kita nggak mau sedekah. Jadi kita tidak memberikan teladan terhadap umat. Maka para tengku, maksud Abi kan sudah juga. Jadi sering-sering Pak. Insya Allah. Jadi jangan sekedar untuk umat menjadi disugestikan untuk memberikan sedekah, dan dia sendiri malas untuk sedekah. Kalau celengan di masjid itu kan tidak ada maknina, terus tidak ada satu ting pun itu, nggak boleh kan. Jadi kalau kita memberikan saran dan nasihat kepada umat, kita sendiri harus bernasihati. Istilahnya tidak binafsi. Tidak binafsi, sama daripada diri kita. Ya sedemikian Abi tentang masalah peran ulama.
Masya Allah, wah, ini luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Eh, Sahabat zakat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ingin rasanya kita berlama-lama dalam podcast ini, tapi karena mungkin waktu keterbatasan apa ya. Ya. Maka dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa zakat bukan sekedar kewajiban yang ditunaikan, tetapi merupakan kekuatan besar yaitu di dalam membangun peradaban umat. Zakat adalah tentang kepedulian, tentang keadilan, dan tentang harapan bagi mereka yang membutuhkan. Ketika kita menunaikan zakat dan infak dengan penuh keikhlasan, sejatinya kita tersebut sudah menambah yaitu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran itu, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah, insya Allah nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita juga menjaga amanah ini, kita kuatkan kepercayaan dan kita hidupkan semangat berbagi. Karena zakat bukan hanya memberi tetapi menghidupkan. Mari kita dukung transparansi, mari kita bangun kepercayaan, mari kita kuatkan amanah. Karena setiap rupiah yang kita tunaikan adalah langkah menuju Aceh Selatan yang lebih peduli, produktif dan madani. Saya pamit undur diri. Mudah-mudahan acara podcast kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.